Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Semua baik, luar biasa, puji Tuhan. Kalau saudara membaca berita atau mengetahui berita sehubungan dengan COVID-19 yang sampai pada hari ini masih luar biasa, itu bukan berarti berita tadi akan menakut-nakuti saudara. Khususnya kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Berita tadi justru harus membuka kesadaran kita bahwa ada hal-hal serius yang terjadi di dalam kondisi COVID-19 ini. Saya ingin menunjukkan beberapa fakta yang ada tentang COVID-19 yang saya peroleh dari berita yang terakhir. Jadi kasus di Indonesia ada 169.000, ini data yang terakhir. Sudah sembuh 123.000, puji Tuhan. Meninggal 7.200. Dan Jawa Barat ranking kelima di Indonesia. Yang paling berbahaya, zona merah yang waktu lalu ada Jawa Timur, sekarang adalah DKI Jakarta. Ini kasusnya. Dan ini fakta. Dan sampai pada hari ini masih berada dalam kondisi yang berbahaya dari virus corona ini bagi bangsa Indonesia. Dibutuhkan satu kerjasama bersama-sama kita seluruh bangsa, siapapun juga mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer kalau tidak ada sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak, jauhi kerumunan. Dan itu adalah hal yang minimal. Minimal untuk tidak terkena. Tapi hal yang lain adalah kesehatan. Kita harus meningkatkan kualitas kesehatan kita. Siapa yang kesehatannya entah karena paru-parunya, entah karena ginjalnya, entah karena jantungnya, entah karena syaraf, dan macam-macam hal yang tidak sehat, itu mudah untuk diserang oleh virus corona. Jadi kita harus meningkatkan kesehatan kita, itu yang lebih jauh. Memang saat ini sedang diupayakan vaksin. Tapi saudara tahu bagaimana dahsyatnya virus corona ini, karena virus corona ini bermutasi. Mutasinya itu sangat cepat. Mutasi ini adalah satu peningkatan kualitas dari virus corona. Jadi kalau dulu virusnya biasa saja, sekarang virusnya luar biasa dan semakin luar biasa. Ini karena mutasi. Jadi ketika virus ini diteliti dan dicarikan vaksinnya, membutuhkan waktu. Dan ketika waktu berlangsung, vaksin ditemukan, vaksin dianggap oke, virus yang sedang berlaku saat itu, saat vaksin ini akan disampaikan atau akan diberikan, sudah bermutasi. Itu sebabnya kenapa Wuhan di Cina yang pertama kali kena virus corona ini, kena lagi. Padahal mereka sudah terbebas dari virus corona, sempat mereka terbebas. Vaksin. Vaksin ini menurut data kurang lebih 10 hari yang lalu, Menteri BUMN Erick Thohir itu mengatakan harganya 25 sampai 30 US dollar. Atau kalau di Indonesia kan kurang lebih 498 atau 440 ribu rupiah per orang. Saudara bisa bayangkan saudara harus divaksin 440 ribu per orang. Ini untuk 2 kali vaksin. Sebab percuma kalau 1 kali. 2 kali dengan jeda 2 minggu. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara divaksin supaya tidak kena virus corona. Siapa yang divaksin? Kalau cuma kita yang divaksin, percuma. Sebab bisa kena dari orang lain. Sekarang sudah muncul orang tanpa gejala OTG yang baru, yang dalam waktu cepat itu meninggal dunia si OTG ini. Dengan perkiraan nama baru, saya agak lupa namanya, Happy apa gitu ya, ada saudara pernah dengar juga beritanya, itu adalah sindrom. Nah itu sindrom. Sehingga hal ini sindromnya virus corona. Jadi yang divaksin harus siapa?
kalau mau Indonesia di lockdown, dikunci, Indonesia tidak boleh ada orang keluar masuk, dan penduduk Indonesia seluruhnya divaksin. Berapakah jumlah penduduk Indonesia? Jumlah penduduk Indonesia adalah 200, perkiraan tahun 2020 ya, 269,6 juta orang. Kalau satu tidak divaksin bisa saja dia OTG ataupun dia yang terkena. Jadi harus 260, kita bisa bayangkan saja dulu ini. Ini belum ya, ini baru bayangan. 269,6 juta penduduk. Jadi berapa rupiah vaksin yang harus dibayarkan? 118.360 dengan nolnya 9 belakangnya. Atau 118 triliun rupiah. Ada yang bisa bayar sendiri, tapi banyak yang tidak bisa bayar sendiri dengan 440.000 rupiah per orang. Saudara bisa bayangkan apakah hal ini suatu hal yang memungkinkan. Sementara itu keuangan Indonesia sudah terpakai untuk hal-hal yang sementara ini harus ditolong. Untuk kondisi perekonomian yang begitu menekan, sehingga rakyat harus ditolong. Dan kondisi ini adalah kondisi yang sudah membuat keluarnya aliran keuangan negara yang membantu rakyat. Memang harus ditolong. Tapi bagaimana dengan vaksin yang harus 118 triliun? Nggak kebayang saya uang triliun itu. Ini merupakan hal yang sungguh-sungguh serius. Mungkin pada saat beberapa waktu kemudian vaksin ini akan turun harganya, sama ya. Seperti hand sanitizer dulu harganya melambung, sekarang sudah turun. Face shield ya, topeng buat muka ini, buat penahan ini, dulu harganya tinggi, sekarang udah turun malah dibagi-bagiin gitu kan. Turun memang. Tapi seturun-turunnya vaksin ini harus dilakukan untuk seluruh orang Indonesia. Itu baru Indonesia. Dan Indonesia dalam kondisi harus dikunci. Sebab kalau tidak, orang luar masuk, dialah yang bawa nanti. Oke, kita bicara kalau gitu harus seluruh orang dunia ini. Berapa banyak orang di bumi ini tahun 2019? 7 miliar 13 juta 468.100 orang. Di tahun 2019, 7 miliar orang. Saya bayangkan 7 miliar orang divaksin semua untuk mengusir virus corona dari planet bumi ini. Satu hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu kalau tidak muncul virus baru. Sebab kalau kita mempelajari Alkitab, bahwa ini sudah akhir zaman, maka akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya nggak kebayang kalau muncul virus baru, dan virus baru ini pasti lebih luar biasa dibandingkan virus corona. Virus corona saja sudah merontokkan kesehatan masyarakat, tapi juga merontokkan keuangan. Berapa banyak bisnis-bisnis yang tutup walaupun mereka itu bermodal besar. Lebih lagi bermodal besar semakin ketika kolaps itu semakin hancur. Tukang jual nasi kuning pinggir jalan masih bisa jualan. Tapi yang perusahaan dengan modal besar dengan ribuan orang di dalamnya itu tidak bisa bertahan. Saya betul-betul prihatin tentang hal ini. Lebih prihatin lagi yang digedor oleh virus corona, khususnya kepada kita semua apa? Keimanan. Keimanan yang merosot. Saudara jangan mengira bahwa keimanan yang merosot ini cukup itu saja. Enggak. Apa yang ada di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang akhir zaman akan ada nabi palsu, Mesias palsu, pengajaran palsu, semuanya itu luar biasa membanjiri Indonesia saja juga begitu banyak, apalagi dunia. Gerakan dunia baru, New Age Movement, semakin nyata dan semakin konkret, semakin masif dengan adanya virus corona. Itu semua saling berdampak satu dengan yang lain. Sehingga seperti benang ruwet yang kita tidak tahu harus bagaimana menguraikannya. Ini dari mana nih uluran pertamanya harus ditarik yang mana. Semakin saudara tarik semakin ruwet, semakin terikat. Saya berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan
apa yang harus diingatkan kepada jemaat ini, khususnya persoalan iman yang merosot. Tuhan berikan gambaran begini, lebih mudah untuk kita menggambarkan kesehatan. Tidak ada seorang pun dari kita yang mau sakit. Tapi ketika kita kena flu saja, kita sudah bingung kok bisa ya kena flu ya. Ketika kita mulai gak enak pernafasan kita, mulai gatal-gatal tenggorokan kita, mulai demam-demam sedikit. Zaman sekarang kita ngeri loh kalau kondisi seperti itu. Seringkali orang sudah curiga dan kita sendiri juga curiga, COVID kah saya? Anggap saja tidak. Ini hanya flu biasa. Tapi kita heran, kok bisa kena flu ya? Padahal saya sehat loh. Menunjukkan apa? Kondisi kesehatan yang merosot itu tidak bisa dirasakan oleh kita. Kita tidak pernah tahu. Kalau kondisi keuangan yang merosot, kita tahu. Dompet kita tadinya penuh uangnya. Di akhir bulan, loh kok tinggal recehan begini. 2000-an semua. Itu kita tahu, sadar keuangan kita. Nggak ada satu orang pun yang tidak sadar keuangannya makin habis. Nggak ada, semua sadar pasti. Tapi kesehatan orang tidak sadar. Bahwa kemarinnya saya sehat 100%, anggaplah kita pakai angka persen. Sekarang saya sehat 80%, nggak kerasa. Masih kerasanya itu luar biasa. Besoknya tuh saya kerasa sehat saya itu tetap sehat. Tapi kalau dicek 60%, nggak kerasa. Itu kesehatan. Iman juga seperti itu. Yang lalu iman saya 100%. Sekarang mundur jadi 80%. Besok lusa jadi 40%. Nggak kerasa mundurnya iman itu. Baru terasa ketika flu menghantam orang yang merasa diri sehat tadi dan ternyata kesehatannya cuma 40%. Kena flu dia. Baru dia terasa, waduh saya sakit. Begitu juga iman. Baru terasa ketika hantaman masalah yang luar biasa di akhir zaman. Di situ baru, aduh saya kok nggak punya iman. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan hari Minggu ini untuk memberitahukan kepada jemaat. Jemaat hati-hati. Warning ini sudah red code ini. Hati-hati. Kita buka Zakaria 13. Kitabnya saja sudah Zakaria nih. Zakaria 13 ayat 7. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat ini adalah nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Saudara beri tanda dulu pada Zakaria. Zakaria 13. Kita pindah coba ke Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sasarannya gembala. Nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus pada Matius 26 ayat 31. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Siapa yang tergoncang imannya? Bukan gembala. Yang tergoncang imannya kamu semua. Malam ini kamu semua murid-murid Yesus akan tergoncang imanmu karena aku. Sasarannya gembala yang ditembak. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, bukan kawanan domba. Aku akan membunuh gembala. Dikatakan di sini pada ayat 31. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tercerai-berai ini menggambarkan kekacauan. Kalau tadinya gembala ini menggembalakan domba tadi berada pada alur. Saudara pernah enggak melihat gembala menggembalakan domba, dombanya tercerai-berai. Sambil jalan itu domba-dombanya tercerai-berai gitu kemana-mana. Pernah enggak? Saudara lihat seberapa banyak pun dombanya pasti berada di dalam satu
kesatuan barisan. Meskipun barisannya nggak rapi sih, tapi ya kesatuan lah. Karena ada gembalanya. Begitu gembalanya lihat, wah domba ini kok satu nyeleweng ini. Dia kejar dulu dombanya, ayo sini. Kalau domba kecil yang nakal malah digendong sama gembalanya, ayo jalan. Kan gitu. Tapi kalau di sini, gembalanya tercerai-berai. Ini ayat nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus kembali pada Sakaria 13 ayat 7. Di Sakaria 13 ayat 7 dikatakan begini nubuatannya, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Pedang ini adalah gambaran kekerasan. Boleh juga gambaran peperangan. Tapi gambaran sesuatu tindakan yang keras kepada siapa? Bangkitlah terhadap gembalaku. Jadi gembala sasarannya. Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Gembala itu dalam hidup sehari-harinya, itu kerjanya baca firman, doa, bersekutu sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, paling karib dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Ayat ini memang nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi ternyata juga merupakan gambaran serangan kuasa kegelapan atas para gembala gereja Tuhan di akhir zaman. Gembala diserang oleh apa? Penyakit. Kalau domba yang diserang penyakit COVID-19, ya domba itu memang mungkin meninggal dunia. Tapi tidak sampai kawanan domba tercerai-berai. Tapi kalau gembalanya terkena COVID-19, sudah dengar banyak berita kan? Hamba-hamba Tuhan yang kena COVID-19, jemaatnya tercerai-berai. Gembala mengalami kondisi-kondisi peristiwa-peristiwa buruk yang dialami oleh pribadi gembala. Peristiwa buruk yang dialami oleh pribadi gembala atau keluarga gembala. Gembala juga manusia. Bisa punya masalah dan bisa kalah karena satu dan lain hal, kalah terhadap tipuan atau tekanan bidikan kuasa kegelapan. Saudara masih ingat apa yang terjadi dengan saya beberapa waktu yang lalu? Hantaman kepada siapa? Gembala, bukan kepada domba. Dan lihatlah, dombanya tercerai-berai. Apakah itu cita-cita seorang gembala? Oh bukan. Tidak ada seorang gembala pun yang mau begitu. Tapi ketika gembala ditembak, domba tercerai-berai. Lihatlah sekarang, gereja-gereja kecil, jumlah jemaat nggak banyak, itu sudah bisa dan banyak yang mulai ibadah seperti biasanya, bertemu inside, bisa berada di gedung gereja seperti kita. Tapi lihatlah, gereja-gereja besar yang jemaatnya justru ribuan orang, belum bisa. Kenapa belum bisa? Ada yang belum berani. Kenapa? Karena di Bandung COVID-19 dipopulerkan oleh gereja. Dan itu bukan gereja kecil, gereja besar. Kita puji Tuhan sudah bisa mulai. Kita sudah jalan sejak kalau nggak salah Juni akhir. Puji Tuhan. Tapi banyak gereja lain, ada juga sih gereja kecil yang tidak berani. Dengan pandangan begini loh, gereja besar saja belum memulai ibadah normal. Masa kita ibadah normal, mereka suka sendiri. Kalau kita nih, saya mengajak saudara sekalian tidak melihat pada gereja lain. Kita melihat pada instruksi Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh kita mulai. Nggak usah takut. Kita ikuti protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Sampai pada hari ini, saudara masih berjauhan duduknya kecuali yang satu keluarga. Tapi ketika gembala dengan jemaat yang banyak dihantam, berat gitu, domba-dombanya yang kabur luar biasa. Saya nggak mau mengalami itu. Sebagai gembala, saya tidak mau mengalami itu. Itu sebabnya saya tetap kumpulkan saudara. Yang mau datang silahkan, yang nggak mau datang nggak apa-apa.
Tapi saya mau menjalankan apa yang menjadi instruksi Tuhan untuk gereja-gereja di akhir zaman. Hati-hati, gembala bisa punya masalah. Baru-baru ini saya sedih sekali hati saya. Ada gembala yang saya kenal dan saudara mungkin juga kenal, kok saya sebut namanya, tapi saya tidak mau sebut namanya. Yang kena tembak kuasa kegelapan di dalam masalah rumah tangganya. Suami istri sudah berpisah sekarang. Banyak pengerjanya atau hampir semua pengerjanya keluar. Sebagian pengerja yang dekat dengan saya mengadu lah, dalam tanda kutip mengadu pada saya. Siapa saya kok diaduin, apa-apa saya bukan siapa-siapa. Saya juga gembala lokal biasa, bukan petugas sinode gitu kan. Pejabat sinode bukan. Jadi saya biasa aja. Tapi kondisi ini menyedihkan. Karena dulunya adalah gereja ini adalah gereja yang cukup bisa diperhitungkan di antara kita. Sebagai tentara Kristus, sebagai kekuatan Tuhan Yesus di akhir zaman. Gembala ditembak dengan masalah pribadinya. Saya nggak mau ikut campur dengan masalah pribadi ini. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Saya bukan hakimnya, saya nggak ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi hakim di situ. Saya nggak mau. Cuma saya lihat gembala ini ditembak. Dan jemaatnya kocar-kacir. Saya sedih betul, saya sedih betul. Sedihnya karena apa? Karena kita saat ini semakin nyata peperangan melawan kuasa kegelapan. Siapa yang menjadi incaran gembala? Tekanan terhadap gereja dengan alasan pandemi, ini sekarang luar biasa. Saudara kan biasa kan dulu dengar, zaman dulu nih ya, gereja ditekan, tidak boleh ibadah, didemonstrasi oleh sekelompok orang, dan sebagainya kan banyak saudara dengar. Sekarang nggak sulit mendemonstrasinya. Cukup memakai istilah pandemi. Sehingga orang yang mau berdemonstrasi bukan lagi berdemonstrasi karena gereja itu mengkristenkan orang setempat atau orang di lingkungan itu. Tapi karena gereja ini dikhawatirkan menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID-19 di daerah mereka. Oleh sebab itu jangan beribadah. Tekanannya ke siapa? Gembala. Tergantung gembalanya berani atau tidak untuk tetap menjalankan ibadah. Ada ancaman. Kalau berani menjalankan ibadah, kami akan datang semua dan kami akan menutup ibadah itu, membubarkannya. Saudara mungkin tidak banyak bergaul dengan banyak hamba Tuhan. Saya punya teman banyak hamba Tuhan sehingga saya tahu ya hamba Tuhan di beberapa tempat, beberapa daerah didatangi. Kalau dulu datangnya itu dengan alasan kamu mengkristenkan ya, sekarang enggak. Kamu akan menimbulkan klaster baru. Diusir. Lagi ibadah gini anak-anak diusir. Kalau kita bisa ibadah sampai akhir ya, tiap hari Minggu itu ucapkan syukur. Kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bukan karena kita istimewa. Kemurahan Tuhan. Saudara kan tidak tahu apa yang sementara ini sudah berusaha menyerang kita. Tapi Tuhan lindungi kan saudara tidak tahu. Mungkin tidak ada beberapa saudara tahu. Tapi tidak banyak yang tahu. Saya sebagai gembala sudah tidak mau mundur satu langkah juga. Tetap ibadah atau mati. Tapi saya tahu sekarang sasaran kuasa kegelapan ini adalah gembala. Ini diizinkan oleh Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Diizinkan Tuhan. Makanya minggu yang lalu saya berkhotbah tentang apa? Kecewa kepada Tuhan. Kita menganggap Tuhan seolah di pihak kita. Tapi kok sekarang Tuhan mengizinkan bahwa gembala ini dihancurkan supaya domba-dombanya tercerai-berai. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan di sini. Masa akhir zaman adalah masa di mana para gembala gereja Tuhan menghadapi tantangan besar di akhir zaman. Sehingga saya mau bicara, ingatkan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di gereja-gereja yang lain juga. Persiapkan dirimu.
Persiapkanlah diri kita sebagai gembala. Karena kita di akhir zaman menghadapi tantangan besar dari akhir zaman yang membuat gembala ini akan terhalang atau bahkan terhenti dalam menggembalakan. Gembala ya, seperti saya gembala. Kalau nggak makan nggak masalah. Kalau kita nggak makan nggak masalah. Kita nggak bisa beli sesuatu nggak masalah. Tapi masalah kalau tidak bisa menggembalakan. Jadi nilai menggembalakan bagi seorang gembala sangat besar. Mungkin bisa lebih besar daripada nyawanya sendiri. Itu gembala yang benar ya. Meskipun para gembala ini mengasihi Tuhan Yesus dan mau menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus, tapi sekarang situasi akhir zaman kuasa kegelapan menghentikannya. Saudara kasih tanda dulu Zakaria 13 ayat 7. Coba buka Yohanes 21 ayat 17. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebagai wakil dari rombongan gembala nih. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus bertanya. 3 kali Petrus menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Terus what next? Tuhan katakan gembalakan domba-dombaku. Mengasihi Tuhan Yesus, wujudkanlah dengan menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala yang benar loh ya, mengasihi Tuhan Yesus sudah pasti. Gembala-gembala yang benar mau menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Saudara sekalian itu bukan domba-domba saya. Saudara sekalian adalah domba-domba Tuhan Yesus. Maukah saya menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus ini? Mau. Masalahnya seringkali sekarang di akhir zaman tidak bisa. Walaupun mengasihi Yesus, walaupun mau menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus, tapi tidak bisa menggembalakan. Karena apa? Terhalang dan terhenti oleh macam-macam hal yang tadi saya sudah sebutkan. Tembakan kepada gembala. Makanya saudara harus doakan gembala. Karena gembala ini mengalami tembakan yang luar biasa di akhir zaman. Peristiwa itu mengakibatkan domba-domba itu tercerai-berai, kata Zakaria 13 ayat 7 tadi. Coba bandingkan dengan 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai dengan 19. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Perhatikan nih, ayat ini nggak main-main. Dikatakan di sini, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Gereja Tuhan yang pertama-tama akan dihakimi. Akan terjadi seleksi di akhir zaman. Saya ingatkan pada saudara, surga itu hal yang sangat serius. Sehingga untuk masuk surga kita nggak bisa setengah-setengah. Ada seleksi di akhir zaman dimulai dari rumah Tuhan, dari gereja Tuhan. Sehingga ada hubungannya dengan gembala yang ditembak tadi dan membuat domba-domba yang tercerai-berai. Bagaimana domba-domba ini bisa diseleksi kalau masih ada gembalanya yang terus memimpin? Saudara akan berhadapan dengan seleksi itu tanpa saya sebagai gembala. Biasanya dalam menghadapi masalah, saya ya sebagai gembala akan pasang badan di depan. Bagi masalah jemaat, saya pasang badan di depan. Tapi untuk seleksi dari Tuhan, saya disingkirkan. Supaya apa? Supaya saudara berhadapan sendiri dengan seleksi akhir zaman. Sekarang sudah waktunya.
Jangan saudara takut terhadap COVID-19. Tapi juga jangan pandang enteng COVID-19. Saya seringkali khawatir kalau mau bicara ini. Karena nanti dianggap saya membuat pesimis orang-orang. Di tengah-tengah hamba Tuhan juga kalau saya bicara begini, dianggapnya saya membuat pesimis. Pak Andri, kita harus beriman pada Tuhan. Betul, beriman pada Tuhan, tapi baca Alkitab dong. Baca Alkitab. COVID-19, mohon maaf, nggak akan selesai. Ini kalau saya ngomong gini, ini bahaya nih sebetulnya. Bisa dianggap saya ini memprovokasi jemaat atau orang pendengar dari YouTube untuk berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya terpaksa harus berbicara seperti ini karena apa? Supaya semua jemaat GPKDI Tabernakel Kasih khususnya dan semua yang mendengarkan, menyaksikan video YouTube ini, itu sadar ini sudah saatnya terakhir. Kalau kita tidak mau bertobat hari ini, kapan kita mau bertobat? Nanti sudah lewat waktunya. Kalau kita tidak mau serius hari ini dengan Tuhan, kapan kita mau serius? Nanti sudah lewat waktunya. Jangan tunggu sesuatu yang baik akan terjadi di dunia ini. Sesuatu yang baik tidak akan terjadi di dunia ini. Ini sudah dimulai. Penghakiman yang dikatakan di sini dimulai pada rumah Tuhan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, jemaat Tuhan, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Wah, kalau saudara sadar, ngeri sekali apa yang terjadi pada mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah adalah ayah saudara, adalah ibu saudara, adalah keluarga saudara, adalah teman baik saudara. Sekarang saatnya mengajak mereka percaya pada Injil Allah. Sekarang waktunya. Waktu ini tidak akan menunggu kita. Berjalan terus, saudara lakukan sesuatu atau tidak lakukan sesuatu. Waktu itu seringkali seperti es batu tuh. Saudara pakai atau tidak pakai, es batu itu akan mencair. Saudara pakai, minuman saudara jadi dingin. Saudara tidak pakai, ya es batu itu mencair. Dan tidak bisa saudara gunakan lagi. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyadarkan semua orang. Itu sebabnya saya anjurkan pada saudara. Kirimkan video khotbah di YouTube ini kepada teman-teman saudara. Kirimkan. Saudara copy alamatnya itu, kirimkan melalui WA ke teman-teman saudara. Biarlah mereka mendengarkannya. Saudara cek, saudara himbau, saudara dorong mereka. Dengarkan khotbah ini. Bukan untuk popularitas saya atau bukan untuk popularitas gereja kita, bukan. Untuk supaya keselamatan bisa diperoleh oleh banyak orang. Karena ini sudah waktunya, sudah terakhir. Ada yang mengatakan begini, Pak Andri, ini sekarang akhir zaman kok malah PA tentang akhir zaman belum dilanjutkan, kok malah berhenti. Saya bilang bukan berhenti. PA akhir zaman sekarang diubah dengan cara-cara yang memakai jalan pintas untuk supaya orang awam, dalam arti kata jemaat biasa yang biasanya tidak ikut PA akhir zaman, itu bisa menerima pesan-pesan akhir zaman. Karena sudah waktunya sudah habis, sudah nggak ada waktu lagi nih untuk pelan-pelan belajar tentang akhir zaman. Kalau Tuhan izinkan saya masih teruskan, karena kita belum selesai PA akhir zaman kita. Tapi saya harus memakai jalan pintas seperti khotbah hari ini jalan pintas. Seperti ketika kita mengadakan diskusi tentang ayat-ayat firman Tuhan melalui Zoom pada tiap Jumat. Itu jalan pintas. Jalan pintas untuk membuat jemaat ini tergugah, makin serius pada Tuhan. Dan jika orang benar, ayat 18, hampir-hampir tidak diselamatkan, ayat 18. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sungguh ngeri. Tugas kitalah untuk menyadarkan mereka, mengajak mereka bertobat. Tapi kita sendiri harus bertobat duluan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Nah, ini gembala-gembala ini harus menderita karena kehendak Allah.
menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Zakaria 10 ayat 2. Zakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ini kondisi akhir zaman. Akan ada situasi di mana tidak ada gembala. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri sekarang, pada saat saudara masih dilayani oleh gembala, saudara akan terlambat ketika berhadapan dengan Zakaria 10 ayat yang kedua. Perhatikan di sana. Karena tidak ada gembala, maka domba-domba ini mencari dari sumber-sumber yang tidak bisa dibenarkan ataupun sumber-sumber yang palsu. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Terafim ini adalah gambaran berhala-berhala. Berhala-berhala ini mengatakan sesuatu yang seolah-olah menenangkan hati. Padahal itu jahat. Karena akan yang dihadapinya ini bukan sesuatu yang baik, yang positif. Harus diingatkan dengan sebuah firman Tuhan yang benar. Dan yang dilihat oleh juru-juru tenung, tanya ramalan, itu dusta, bohong. Saudara diajak tersenyum hari ini untuk sesuatu gambaran bohong di kemudian hari. Ada gambaran bohong tentang kemudian hari yang membuat saudara hari ini tersenyum. Oh, terima kasih Tuhan, malah senyumnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena saya punya hari depan yang sangat indah, padahal ini bohong. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Tuhan bisa bicara melalui mimpi, tapi tidak semua mimpi adalah komunikasi datangnya dari Tuhan. Ada mimpi-mimpi yang masuk di situ sebagai mimpi-mimpi yang hampa. Artinya zong, kosong, nol. Pilih hadiah yang di amplop ini, atau pilih yang di belakang layar, korden. Itu kan, kuisnya kan gitu kan. Saudara mikir, belakang layar korden itu bisa jadi motor. Mobil malah mungkin, soalnya itu ruangannya gede gitu. Kalau amplop ini, cuma paling berapa, amplopnya segitu kelihatan kan. Udah saya pilih belakang layar saja. Layar dibuka, song. Kosong. Tahu gitu saya milih yang di ini, yang di sini lumayan 10 juta rupiah di amplop. Seringkali kita diberi gambaran-gambaran yang menipu. Hati-hati, hati-hati. Ini gambaran-gambaran menipu, berbahaya. Mimpi-mimpi yang hampa. Serta hiburan, perhatikan di sana, hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Saudara mungkin dihibur, udah gak usah takut. Nanti kan ada vaksin. Gak usah seperti yang dikatakan pendeta Andri, itu terlalu pesimis itu. Itu membuat ciut hati. Oh enggak, membuat ciut saya. Saya justru membuat orang sadar untuk bergantung pada Tuhan. Tidak bergantung pada vaksin. Vaksin ini akan begini. Akan begitu. Saya beritahu pada saudara. Pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sangat baik. Karena mengupayakan jalan keluar bagi masalah yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah masalah itu bisa terselesaikan? Saya pernah sebutkan kepada kita semua sejak dulu nih. Ada 3 hal yang tidak mungkin terhapus sampai Tuhan Yesus datang. Pertama adalah narkotika. Gak akan terhapus tuh. Gak akan bisa selesai kasus narkotika. Kedua, judi. Judi ini akan terus ada. Ketiga, pelacuran. Pelacuran ini ada yang berbayar, ada yang free of charge. Berbayar karena pelacur ini adalah profesional, harus dibayar.
Tapi free of charge ketika teman sendiri. 3 hal ini tidak akan hilang. Itu saya sudah katakan, wah tahun berapa? Sebelum tahun 2000 saya sudah mengatakan itu, sampai hari ini. Tapi apakah dengan begitu polisi akan diam saja? Ya sudahlah, tahu 3 ini gak akan hilang, udahlah ngapain diurusin. Enggak dong, sebagai polisi tetap harus memberantas narkotika. Perjudian harus diberantas, pelacuran harus dimusnahkan, itu harus. Meskipun akan terus ada. Sikapnya polisi harus tetap menghapuskan itu, menghentikan semua itu. Saya lihat kan, kok orang gak ada kapok-kapoknya gitu loh. Menyelundupkan narkotika, apalagi narkotika sekarang canggih. Zaman saya muda dulu narkotika cuma apa? Ganja, susah ganja, gede-gede gitu. Dibunteli, susah nyembunyikannya. Kalau sekarang, pil kecil-kecil. Masukkan, maaf, ke karet kondom, pil itu, telan, blok di dalam. Udah, jalan melewati bandara, nyelundupkannya begitu, tapi sekarang sudah ketahuan, sudah kuno itu gaya seperti itu. Kemarinnya itu malah ada video yang saya lihat, dimasukkan ke dalam semur tahu. Coba, saya bisa bayangin nggak? Jadi orang ngirimi semur tahu, ada semurnya, kan ada kuahnya gitu, ada tahunya. Di dalam tahu itu ada narkotika. Tapi ya polisi makin lama makin pinter dong. Bisa nemukan, dibukai satu-satu tahunya. Ada. berapa satu plastik. Saya kagum, kreatif loh. Kreatif loh. Kalau nyelundupkan cuma ditempeli di perut, di pakaian dalam, kuno itu. Ini di tahu, coba semur tahu pakai rantang gini. Saya mau ngasih semur tahu ke saudara saya yang di penjara. Kasihan dia makannya supaya enak nih. Padahal di dalamnya pil yang dia bisa jual di penjara. Apa didiamin? Harus diberantas, harus. Tapi firman Tuhan yang saya pelajari mengatakan itu tidak pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Jadi apa yang dikatakan sini sebagai hiburan itu adalah dikatakan kesia-siaan. Saudara jangan senang dengar perkataan-perkataan yang sifatnya hiburan tapi sia-sia. Hiburan datangnya dari firman Tuhan, boleh, harus. Tapi hiburan jangan datangnya dari orang-orang yang katakanlah memang tujuannya baik supaya kita nggak stres, ya kan? Tujuannya baik. Tapi isinya song, tidak ada isi apa-apa. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara. Perhatikan di sana, sebab tidak ada gembala. Lu kemana gembala ini? Ditembak oleh kuasa kegelapan. Domba itu harus siap menghadapi tekanan akhir zaman tanpa para gembala. Ini tujuannya, seleksi di akhir zaman. Kita kembali ke Sakaria 13 ayat 7 tadi. Bagian akhir mengatakan begini, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Tuhan kok kayaknya jahat banget. Aku akan mengenakan tanganku. Tekanan itu akan sangat terasa pada siapa? Coba saudara baca ulang. Ayat 7 bagian akhir apa? Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Lemah apa ini? Lemah iman. Orang yang mengalami lemah iman, lemah rohaninya akan mengalami tekanan yang berat yang diizinkan oleh Tuhan. Oh Tuhan kok gak adil? Tuhan tuh adil. Tuhan tuh adil. Semua ditekan dengan tekanan 100 kilo. Cuma orang yang ini kualitas imannya, kualitas rohaninya kuat. Jadi enteng aja 100 kilo. Tapi kalau orang ini rohaninya lemah, imannya lemah. Jadi dikasih tekanan 100 kilo, ampun beratnya luar biasa. Makanya saya ingatkan kepada saudara. Saudara yang tahu diri saudara sendiri. Jangan bodoh di akhir zaman. Saudara harus punya kualitas iman yang meningkat terus.
Caranya bagaimana supaya kualitas iman saudara tidak terus turun, menurun, dan hilang? Bagaimana caranya? Jagalah supaya meningkat. Sesuatu yang meningkat tidak akan menurun. Sesuatu yang meningkat tidak akan menurun. Kalau kualitas kerohanian saudara semakin meningkat, yakinlah nggak usah diukur. Kualitas kerohanian saudara tidak mungkin menurun karena semakin meningkat. Tapi kalau sudah tidak meningkat, kerinduan saudara pada Tuhan juga sudah kurang. Keyakinan saudara pada kuasa Tuhan juga kurang. Lebih yakin pada manusia, bahaya. Tekanan itu akan terasa pada yang lemah. Sehingga kita tidak boleh lemah imannya atau rohaninya saat tekanan di akhir zaman itu tiba. Artinya masa akhir zaman adalah masa gimana gereja Tuhan. Masa akhir zaman ini adalah masa gereja Tuhan harus semakin kokoh imannya dan kerohaniannya. Untuk mampu mengatasi semua tekanan akhir zaman. Tekanan akhir zaman bisa macam-macam hal. Saudara lihat berita kasus perceraian itu meningkat drastis di dalam tahun COVID ini. Alasan utamanya apa? Kalau zaman dulu alasan utamanya perselingkuhan. Zaman dulu alasan utamanya tidak cocok satu sama lain. Sekarang apa? Ekonomi. Suami di PHK. Ngelirik istrinya. Istri ini punya anak dari suami itu. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Gimana ngasih makannya? Terjadi percekcokan. Istri yang tadinya harus membangun keluarga di rumah, itu harus cari uang juga. Dan gak seberapa. Anak-anak gimana sekolahnya? Sekolah online. Ya kan? Sekolah online, tapi bayar nggak online, nggak kurang, bayarnya tetap. Saudara nggak bisa bilang, anak kami sekolah di rumah, nggak pakai bangku sekolah, nggak bisa bilang begitu. Nggak bisa bilang, anak kami di rumah nggak pakai ruangan kelas, jadi ruangan kelas nggak usah dibersihkan, jadi office boy di sana bisa dirumahkan, nggak bisa. Tetap saudara bayar. Sementara saudara tidak punya pekerjaan, meningkatlah kasus perceraian. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, dibutuhkan kekuatan iman, kerohanian yang harus meningkat. Siapa yang tahu? Ya masing-masing kita lah. Masing-masing kita memperdulikan kerohanian kita sendiri, iman kita sendiri. Ngajaki orang lain boleh, tapi kalau orang lain nggak mau ya sudah. Yang penting iman saya makin lama makin meningkat. Kerohanian saya semakin lama makin meningkat. Saya ngajak orang lain, syukur-syukur dia mau. Nggak mau ya sudah. Lihat ada waktu sekarang tunggu-tungguan. Kamu nggak mau, aduh saya juga enggak deh. Kamu belum mau, ya saya juga enggak deh. Nggak bisa, nggak bisa. Zakaria 13 ayat 8. Zakaria 13 ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dulu saya seperti saudara, kebanyakan saudara kan ragu-ragu ya, apa firman Tuhan ini benar apa enggak firman Tuhan ini kuno zamannya Zakaria. Apa berlaku sih sekarang? Saya juga dulu seperti itu mikirnya. Tapi sekarang saya melihat sungguh firman Tuhan tidak ada satupun yang meleset. Jadi kalau dikatakan di sini pada Zakaria 13 ayat 8, maka di seluruh negeri ini maksudnya dunia. Demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa ada 2. Mati jasmani, bisa juga mati rohani. Tapi semuanya mati. 2/3. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Seleksi di akhir zaman. Apakah saudara dan saya masuk yang 1/3 itu? Atau termasuk yang 2/3? Persiapannya dari kita.
Akan ada seleksi besar-besaran di akhir zaman yang akan menghasilkan hanya sepertiga bagian yang akan tinggal hidup. Tinggal hidup ini adalah gambaran mendapat hidup kekal. Sisanya dilenyapkan, mati binasa. Ketika pemerintah Indonesia mencabut lockdown, itu sebetulnya risiko besar. Risiko besarnya itu apa? Karena pandemi belum selesai. Tapi bagaimana? Perekonomian harus jalan. Sehingga terpaksa dibuka lockdown. Nanti akan ada seleksi alam. Orang yang bodoh, orang yang lemah, kena COVID, mati dia. Selesai, berkurang penduduk Indonesia. Kan gitu. Terpaksa, bukannya jahat pemerintah. Tapi pemerintah terpaksa, mau milih mana? Milih tetap lockdown dengan matinya perekonomian, atau dibuka dengan nanti terjadi seleksi alam. Dan langkah pemerintah ini sangat benar kalau menurut saya. Karena terjadi seleksi di akhir zaman. Akhir zaman adalah zaman terjadinya seleksi besar-besaran. Coba bandingkan Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Firman Tuhan sudah mengingatkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa pintu itu sesak? Karena laku? Bukan. Pintu itu pintu nggak laku. Tapi kok sesak? Karena pintunya sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Peluang untuk binasa itu luas, lebar, terbuka untuk binasa. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 2/3, saudara bisa bayangkan, 2/3 itu jelas banyak orang dibandingkan 1/3 yang tersisa. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Oh, bukan karena laku ini pintu, bukan karena laku ini jalan, tapi karena sempit. Jadi walaupun orangnya sedikit tetap merasa sesat. Sedikit orang yang mendapatinya, 1/3 itu sedikit. Ibrani 4 ayat 1-7. Coba perhatikan ini, Ibrani 4 ayat 1-7, agak panjang nih ayatnya, silakan. Ibrani 4 ayat 1-7. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, dikatakan, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mumpung saya gembala masih ada di depan saudara. Saya ingatkan saudara untuk hal ini. Ini sangat serius. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 1 mengatakan begini, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Janji Tuhan untuk surga itu masih tetap berlaku sampai dengan Tuhan Yesus nanti datang memerintah di dunia 1000 tahun. Itu
Proses Tuhan Yesus datang itu akan juga menutup akan janji Tuhan itu. Yang akan berjanji untuk memberikan surga. Tapi hati-hati, tidak semua yang akan masuk ke dalamnya. Ada seleksi di akhir zaman. Seleksinya itu apa? Kualitas kerohanian. Seleksinya apa? Kualitas iman. Tergantung tiap orang, tidak tergantung pada kelompok. Tentang iman, tentang rohani, kita tuh berhadapan sendirian. Seperti orang bernyanyi sendirian, nggak seperti orang nyanyi paduan suara. Saya paling senang kalau nyanyi paduan suara 100 orang gitu, dan saya salah satunya. Saya nggak nyanyi, saya nggak nyanyi saya. Buka mulut aja saya. Orang lihatnya, wah si Pak Andri ikut paduan suara. Padahal daripada saya ngaco, fales suara saya, lebih baik saya nggak nyanyi. Tapi saya kesannya. Tapi ini nggak bisa begitu, nggak rombongan. Setiap kita. Sakaria 13. Ayat yang ke-9. Sakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Selain seleksi di akhir zaman, seleksi akhir zaman menghasilkan sepertiga. Hasil dari seleksi itu, jangan enak-enakan, masih harus mengalami pemurnian. Itu dalam api digambarkan. Dan pengujian. Dikatakan di sini ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu yang sudah terseleksi itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka ujian. Seperti orang menguji emas. Dan di saat itu, siapakah yang lolos? Yang lolos adalah mereka yang memanggil namaku. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka yang sudah lolos dari pemurnian api. Mereka yang sudah lolos dari pengujian. Mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Final. Itu masuk dalam surga. Saudara lihat seleksinya, saringannya. Dasarnya apa? Iman dan kehidupan kerohanian saudara. Dipertaruhkan di sana. Hati-hati dengan kondisi saat ini. Puji Tuhan. Amin. Surga, Engkau satu-satunya Allah yang dahsyat dari sejak pembentukan penciptaan alam semesta ini, penciptaan manusia, sehingga pada akhirnya ketika dunia ini, alam semesta ini akan dimusnahkan. Tuhan, kami melalui proses ini dan kami mengucap syukur kami boleh menjadi jemaat akhir zaman yang boleh berhadapan nyata dengan apa yang Tuhan tuliskan di Alkitab. Tuhan firmankan di Alkitab, sungguh tidak ada satupun yang meleset, tidak ada satupun yang gagal. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, tolong kami agar kami mempunyai kualitas kerohanian yang semakin meningkat, agar kami mempunyai kualitas iman yang semakin meningkat. Mumpung waktunya masih ada di tengah-tengah seleksi akhir zaman, Tuhan tolong kami, jangan pisahkan kami dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika nanti seleksi ini berjalan terus, bahkan ada pengujian, bahkan ada pemurnian, Tuhan biarlah kami lolos dan kami boleh benar-benar menikmati surga, mengucap syukur, memuji Tuhan di dalam hadirat Allah di surga kelak. Tuhan Bapa dalam surga, tolong kami juga untuk menyadarkan teman-teman kami, keluarga kami, siapapun yang kami kasihi, yang sampai pada hari ini
belum tersentuh oleh berita Injil. Mungkin mereka sudah pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, tapi mereka belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami ya Tuhan, untuk mengajak mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di sini. Mengajak mereka datang ke gereja ini Tuhan, untuk boleh digembalakan. Mereka boleh diajak juga untuk menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube. Bagi mereka-mereka mungkin yang ada di luar kota, bahkan ada di luar negeri, biarlah Tuhan jangkau melalui khotbah-khotbah YouTube dari GPKDI Tabernakel Kasih ini. Tuhan pakai kami dengan ajaib dan heran. Biarlah supaya tangan kami tidak kosong ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang tersangkut di sana karena kami yang membawa mereka untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus dan membiarkan mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan kondisi akhir zaman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.